Hai, welcome to my podcast dengan tema permasalahan pembelajaran geografi dan alternatif solusinya, mata kuliah komunikasi pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Nofrion, Prodi Pendidikan Geografi, Departemen Geografi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Junita kembali lagi dalam YouTube channel Komunikasi Pendidikan. Kali ini saya akan berbincang dengan dua narasumber dari Universitas Negeri Padang BP20 yang akan PL sebentar lagi. Mari kita perkenalkan dulu nih dua narasumber ketika kita. Yang pertama yaitu siapa namanya Ibu? Perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Merdatillah. Ya, selanjutnya narasumber kedua. Perkenalkan, nama saya Pravitia Adita Rizka. Terima kasih Ibu sudah memenuhi undangan pada podcast kali ini. Kali ini kita akan berbincang dengan kedua narasumber kita mengenai tema yaitu masalah pembelajaran geografi dan alternatif solusinya. Ibu-ibu ini kan akan menjadi PL nih kan di sekolah masing-masing, tentunya di SMA. Yang sama-sama kita ketahui saat ini atau saat kita masa SMA lah kan sesama IPS, itu kan banyak yang bilang bahwa pembelajaran geografi ini terkesan membosankan. Kalau gitu bagaimana pendapat dari Bu Rahma mengenai hal itu? Permasalahan apa yang menurut Bu Rahma temui tentang geografi ini? Baik, saya akan mencoba menjawab. Tadi seperti yang dikatakan oleh Ibu Nova selaku moderator kita pada podcast kali ini, ada salah satu kata tadi Ibu Nova mengatakan bahwa geografi itu membosankan. Ada kata bosan. Nah, bosan itu sendiri merupakan suatu masalah di pembelajaran geografi, yang mana siswa tidak tertarik atau cepat merasa bosan dalam pembelajarannya. Padahal kita sama-sama kita ketahui sebenarnya pembelajaran geografi ini sangat menyenangkan, kan? Ya kan? Kita di geografi. Seharusnya di geografi ini kayak seperti yang kita lihat, contohnya di SMA saya sendiri gitu kan. Iya. Nah dahulu malah ketika pembelajaran geografi seharusnya kita tahu dong masalah setidaknya lingkungan sekitar kita atau daerah sekitaran kita gitu. Malah ini geografi jika ditanyain misalnya masalah gempa aja gitu kan. Misalnya ketika libur, nah terjadi gempa misalnya kan. Nah nanti ada seseorang, ibu kita ya kita atau keluarga kita yang lain menanyakan, kenapa sih bisa terjadi gempa, katakan, padahal kita sudah mempelajari hal itu kan sebenarnya, namun tidak mengerti gitu kan bagaimana. Nah itu sebuah masalah menurut saya itu. Kembali. Terima kasih Bu Rahma. Kalau menurut Ibu Adin gimana nih tentang permasalahan dalam pembelajaran geografi selama ini? Nah, menurut pandangan dari saya sendiri, permasalahan geografi itu banyak macamnya. Ada yang dari siswa, ada yang dari gurunya. Kalau menurut pandangan saya, dari permasalahan dari gurunya sendiri, jadi guru kurang mempersiapkan materi yang akan disampaikan di dalam kelas. Juga guru tuh sering menonton atau mereka tuh kurang mempersiapkan materi atau bahan ajar yang akan mereka gunakan untuk melakukan pembelajaran, serta guru tuh juga sering memilih model pembelajaran yang kurang menarik sehingga siswa itu merasa bosan. Terima kasih kepada narasumber kita. Kalau dari kedua pendapat ini, intinya kan karena pembelajaran yang monoton, yang sehingga membosankan gitu kan. Kalau pendapat Mu'amma bagaimana nih pendapat dari Bu Adin ini? Tanggapannya gitu. Menurut saya apa yang dibilang Bu Adin tadi benar. Tidak bisa disalahkan juga oleh satu pihak, baik siswanya saja yang disalahkan, itu tidak bisa. Pasti jika kadang terdapat kesalahan di siswanya ataupun kesalahan cara mengajar di gurunya gitu kan. Kalau menurut Bu Adin bagaimana nih pendapat dari Bu Amma mengenai permasalahan dari pembelajaran geografi ini? Kalau menurut saya, pembelajaran geografi tadi kan sudah saya bilang banyak macam permasalahannya. Jadi saya setuju juga dengan pendapat Bu Rahma, karena dari segi permasalahan tuh bisa dari segi siswanya tadi, gurunya, maupun pandangan pembelajaran yang kita dapat itu, misalnya siswa
siswa kurang memahami pelajaran sehingga terjadi permasalahan menyebabkan ketika guru mengajar di kelas sehingga apa yang ingin dicapai oleh guru tidak terlaksana dengan baik. Berarti intinya itu permasalahan itu terjadi karena kurangnya hubungan dipengaruhi oleh siswa, murid, tentu juga lingkungan sekolah ya kan Bu. Yang mana semuanya kan saling mempengaruhi untuk terjadinya pembelajaran yang efektif. Jika gurunya saja yang mengajar, dengan walaupun sebagus apa medianya, sebagus apa metodenya, sebagus apa susunan dari mode-mode materi pembelajarannya, tapi jika siswa yang kita hadapi tidak sesuai, tidak bisa menerima, tentunya itu tidak tercapai tujuan pembelajaran tadi yang dikatakan oleh Bu Adin dan Bu Ama sebelumnya. Selanjutnya saya mau menanya juga nih kepada kedua guru kece ini, Calon guru gitu. Calon guru, tidak mau dibilang guru ya, karena masih semester 6 ya, belum menyandang gelar guru. Iya, belum ada SPD ya. Semoga cepat lulus ya. Kalau gitu kan tadi sudah bahas permasalahan tadi pengaruhi oleh guru, oleh siswa. Lalu saya ingin bertanya nih, kalau lingkungan dari sekolah itu seberapa persen sih menurut narasumber yang kece ini terhadap pengaruhnya pembelajaran geografi? Gimana pendapat Bu Adin? Kalau dari pendapat saya sendiri, Bu, sarana prasarana itu juga menjadi salah satu kriteria penunjang dalam pembelajaran. Ketika sarana dan prasarana tersebut tidak mencukupi atau tidak memenuhi kebutuhan sekolah masing-masing, sehingga siswa dan guru itu tidak nyaman dalam melakukan pembelajaran, dan guru tentunya juga memiliki kesulitan dalam menyampaikan atau membuat media seperti misalnya proyektor yang tidak mencukupi di sekolah itu, jadi guru tidak bisa mencapai tujuan pembelajaran dengan maksimal. Kalau menurut Bu Amal bagaimana? Tentang pengaruh lingkungan sekolah untuk berupa fasilitas atau prasarana, tentang penunjang dari pembelajaran geografi ini. Setuju juga dengan apa yang dikatakan Bu Adin tadi. Misalnya dalam sarana atau prasarana, misalnya proyektor gitu kan, itu sangat menunjang dalam kegiatan pembelajaran di geografi gitu. Tidak hanya dengan cara metode ceramah saja guru menyampaikan itu yang akan membuat para siswanya bosan gitu kan. Bisa juga cara guru yang lainnya, apa salahnya? Gitu ya? Iya, kan banyak caranya gitu kan. Nah, bisa juga dengan membawa siswa-siswanya ke alam, lingkungan kan yang berkaitan juga dengan pembelajaran geografi adalah belajar tentang alam. Itu menurut saya. Berarti intinya semuanya saling mempengaruhi ya. Lalu bagaimana nih? Kan banyak siswa yang mengeluh bahwa pembelajaran geografi ini terlalu berfokus kepada teori tanpa ada praktik. Padahal seperti kita di dunia pendidikan geografi kan sama tahu kita sering berbau dengan alam, mempelajari alam, materi kita tentang alam. Bagaimana nih pendapat ibu-ibu kece ini tentang yang terfokus kepada materi ini? Nah, kalau menurut pandangan saya sendiri, Bu, pembelajaran yang hanya monoton kepada teori saja itu dapat membuat siswa itu kurang aktif dalam bertanya, kurang menyalurkan bakat atau minatnya, atau kurang menyalurkan kreasi siswa masing-masing gitu. Ketika kita menyampaikan pembelajaran yang dikaitkan dengan alam, contohnya kita mata pelajaran geografi ini, sangat banyak contoh materi pelajaran yang bisa kita analisa ke kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata, sehingga siswa itu lebih memahami konsep dari materi yang kita jelaskan dengan kaitannya dengan alam sekitar. Kalau menurut Bu Amal gimana? Mungkin sedikit tambahan dari saya. Kalau dilihat berkaca dari sebelum-sebelumnya, kebanyakan mata pelajaran geografi di salah satu sekolah itu, bukan salah satu, kebanyakan malah di beberapa sekolah itu gurunya bukan basicnya bukan dari geografi. Itu merupakan masalah yang besar gitu untuk terhadap pembelajarannya. Belajar geografi, ya, di segmen itu. Kalau gitu,
sebagai guru-guru kece nih, tentunya kita dari latar belakang yang berbeda. Ada yang dari kampung, dari kota. Lalu pertanyaan saya, gitu, apa tuh? Ada nggak sih perbedaannya itu ngajar di kota, di desa tentang apa tuh pembelajaran geografi ini? Ada permasalahannya apa itu permasalahan di desa atau di kota yang berbeda itu menurut guru-guru kece kita ini? Calon guru maksudnya. Silakan Bu Adin. Kalau menurut pendapat saya, perbedaan pengajaran guru di desa dengan di kota itu terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Iya. Kalau dilihat dari pengajaran guru yang berada di kota, mereka lebih memiliki fasilitas yang lebih lengkap tentunya, karena perkembangan kota itu kan lebih pesat dibandingkan daerah desa, sehingga guru tuh mampu menyampaikan pembelajaran dengan lebih menarik, lebih maksimal, tentunya dengan peralatan yang lebih canggih di daerah perkotaan. Sedangkan di desa itu mungkin ada beberapa desa-desa yang tertinggal, sehingga fasilitas sekolahnya mungkin belum memadai dan belum mendukung tentang kemajuan teknologi ini kan. Kalau menurut Bu Alma sendiri bagaimana tentang pendapat dari Bu Adin? Saya sependapat dengan apa yang dikatakan Bu Adin tadi. Mungkin dari segi fasilitas, tentunya di kota untuk fasilitasnya lebih lengkap, Pak. Iya. Beda dengan di desa. Mungkin di desa apalagi sering kita jumpai daerah-daerah terpencil gitu. Bahkan untuk proyektor saja mereka tidak ada gitu kan. Sangat kekurangan gitu. Tentunya itu sangat berpengaruh terhadap proses pembelajarannya gitu. Kinerja guru. Ya, kinerja gurunya juga gitu. Tadi kita sudah membahas tentang permasalahan apa saja yang ada pada pembelajaran geografi ini hingga apa tuh yang kita rasakan, kita sampai saat sekarang ini. Saat ada permasalahan tentu ada solusinya. Ya, ibu-ibu ini kan calon guru yang bentar lagi kan akan PL nih kan, terjun ke lapangan secara langsung. Kita sudah dibekali oleh banyak ilmu tentunya di Universitas Negeri Padang ini. Lalu gimana nih cara calon guru milenial ini untuk mengatasi permasalahan geografi dari yang kita pembahasan tadi? Nah, kalau untuk mengatasi masalah pembelajaran geografi yang kurang menarik tadi dari pembahasan kita, guru tuh perlu penguasaan materi yang lebih mantap, serta dalam pembelajarannya guru tuh lebih menemukan metode-metode yang kreatif dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan itu bisa menyenangkan siswanya. Dan guru juga perlu tahu perkembangan model-model pembelajaran yang akan kita ajarkan di dalam kelas. Nah, guru merupakan kunci utama dalam kegiatan pembelajaran dan harus benar-benar dapat menguasai materi yang akan disampaikan dan metode apa yang tepat sehingga tercipta metode pembelajaran yang menarik minat belajar siswanya sendiri. Kalau menurut Bu Alma? Kalau menurut saya pribadi mengenai solusi atas permasalahan-permasalahan yang ada di pembelajaran geografi. Tadi sudah dikatakan juga oleh Bu Adin dengan banyak metode yang tidak hanya dengan metode ceramah. Nah, sekarang sudah kita ketahui banyak metode seperti bermain game, namanya Kahoot, banyak ya yang kita jumpai gitu kan. Atau bisa langsung ke alam gitu kan, itu lebih menurunkan tingkat kebosanan siswa gitu kan. Nah, selanjutnya mungkin dari pihak sekolahnya lebih selektif lagi dalam memilih pengajarnya gitu kan. Terima kasih nih kepada dua narasumber kece kita, calon-calon guru hebat insya Allah ya. Dari diskusi-diskusi bincang dan hangat dan romantis ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa permasalahan geografi ini terletak kepada guru, siswa, dan sekolah atau fasilitas yang ada di sekolahnya. Karena pada intinya sebagus apapun guru mengajar, sebagus apapun media yang disediakan, sebagus apapun model, metode yang digunakan,
Jika siswa yang diajarkan tidak bisa menerima pembelajaran yang kita berikan, tetap tidak bisa mencapai target. Dan begitu juga jika sekolah atau fasilitas yang ada di sekolah tidak mendukung hal demikian atau kemajuan teknologi yang kita gunakan dalam pembelajaran, tetap tujuan kita dari pembelajaran yang kita bayangkan atau kita targetkan tidak tercapai. Intinya harus ada balance atau keseimbangan, timbal balik antara siswa, gurunya, maupun dengan fasilitas yang ada di sekolah. Dari hal ini tentunya solusinya dari perbincangan tadi ada yang bilang bahwa dalam mengajar geografi ini sesuai dengan passion ya. Selanjutnya dari hal itu kita juga bisa mendapatkan solusi, yaitu harus adanya pembaharuan dalam pendidikan, baik itu modelnya, medianya. Tentunya kita sebagai guru milenial tentu harus menguasai teknologi ya kan. Agar pembelajaran geografi tidak lagi menjadi pembelajaran yang membosankan, tapi menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Baiklah, sekian podcast atau pembahasan bincang kita mengenai permasalahan dari pembelajaran geografi dan alternatif solusinya. Terima kasih kepada narasumber kece kita. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye bye.